Halo Sobat DBO Travelers, jumpa lagi bersama kami. Saat ini kami sedang dalam perjalanan menuju ke Swiss Bell Hotel yang letaknya di daerah Serpong. Kami ingin staycation bersama keluarga di sana ya. Kali ini kami nggak keluar kota, cukup di daerah Tangsel saja. Oke, itu hotelnya yang putih udah kelihatan ya. Letaknya tidak begitu jauh dari pintu tol Serpong. Kira-kira 5 menit ya kalau kita keluar dari pintu tol Serpong. Baik, kita bisa lihat penampakan gedung cukup bagus ya, cukup megah ya, tinggi. Dan akhirnya kita sampai juga deh. Nah, ini dia, kita udah masuk ke wilayah parkiran. Karena kita datangnya pagi, kondisi cukup lengang ya. Tidak banyak kendaraan yang berlalu lalang di daerah hotel ini. Oke, tunggu dulu ya. Kita mau parkir mobil kita dulu sebentar. Oh, kita mau masuk ke ruangan bawah ya. Tempat parkiran letaknya ada di basement. Basementnya cukup sepi pagi-pagi. Oke, ini kondisi tampilan dari basement. Saat pagi belum banyak mobil yang parkir atau motor yang parkir ya. Ini kira-kira berangkat jam 6-an pagi. Ada beberapa mobil sih sudah standby, mungkin tamu-tamu hotel yang sudah menginap dari kemarin. Karena suami ada meeting atau rapat dari kantor, istrinya ikutan deh menikmati hotel ya, sekalian lihat-lihat view. Cukup panjang ya masuk ke dalam. Ternyata luas juga, kelihatan tampilan sih hotelnya nggak begitu besar-besar banget seperti hotel-hotel di Jakarta, tapi cukup panjang tempat parkirannya. Baiklah, kita sudah berada di ruangan lobby. Ini tampilan dari ruangan lobby. Lobby ini yang di depan ada meja reception ya. Seperti ini tampilannya, dan ada lift yang lalu ada meja yang sudah tertata rapi di sini. Dan ini tampilan saat breakfast pagi ya, karena suami meeting, mereka makan pagi dulu. Kita lihat berbagai macam makanan dan minuman yang tertata rapi udah tersedia di sini. Untuk minuman seperti biasa ada air putih, air dingin, air infus. Juga terlihat ada jamu-jamuan ya di sini ya. Lalu ada kopi, gula, teh. Dan untuk menu pembukanya ada sup jagung. Suami saya ambil sup jagung, dia mau makan sehat katanya. Lalu terlihat ada berbagai macam makanan utama ya yang ada di sini, seperti nasi putih, nasi goreng beserta lauk pauknya ya. Ada sayur-sayuran juga, ada sambal, ada daging, dan juga ada dessert buah-buahan lengkap dengan cake-nya ya di sini, bahkan ada pastry-nya, rotinya lengkap. Ini standar hotel kayak bintang 4 ya. Terus ada puding juga. Saya pikir makanannya cukup variatif ya. Recommended kalau kita mau nginep di sini karena makanannya enak ya. Kata suami saya untuk rate-nya 8/10. Oh iya, ini juga nih terlihat ada kolak ya. Jarang ya ada hotel menyediakan kolak. Biji salak ini, pagi-pagi dia makan biji salak juga. Ada bubur-buburan ya, kayak bubur ketan hitam, bubur sumsum ini yang pakai santan ya. Ini cairan gulanya ya.
cobain tuh katanya bubur sumsum. Terus ada bubur biasa, bubur ayam dengan toppingnya, aneka toppingnya bisa diambil sendiri ya. Ya, ini juga nasi, sayur, ada telur dadar, ada bakwan jagung kerupuk, sambel-sambelan kecapnya. Bolak-balik suami saya ngambilnya sup jagung lagi, padahal begitu banyak makanan ya. Kok yang dia suka sup jagung ya? Mungkin dia takut kali makan kebanyakan, jadi dia mau makan yang sehat katanya. Terus kalau anak saya nih yang paling dia favoritin itu Koko Crunch. Kalau ke hotel kemanapun pasti dia makan Koko Crunch. Ya, ini ada berbagai macam salad juga terlihat di sini ya. Oke, terus ini ada karedok, makanan Jawa. Menunya sih berubah-berubah ya, nggak mungkin sama ya tiap hari ya. Tapi mungkin ada persamaan untuk beberapa menu. Dan kita mau kasih lihat tampilan dari kamarnya. Ini nggak begitu besar sih ya. Coba kita lihat. Kamarnya sih bersih, walaupun nggak begitu besar, tapi cukup nyaman. Di sini ada ruangan, ada meja panjang, terus ada kaca, ya ada lampu tidur, lampu tidurnya 2 buah. Nah, terus ada jendela yang menghadap ke jalan luar ya. Ini kebetulan tempat tidurnya yang besar ya, king bed ya. Nah, untuk satu tempat tidur bisa sih kalau 3 orang tidur di sini. Lalu kita akan perlihatkan nih, ada teko, tempat pemanas air, di bawah ada safe deposit box. Lalu ini ada lemarinya cukup besar. Di lemarinya itu biasa ada slippers, ada 2 ya. Terus ada list barang yang harus kita jaga ya, kalau dibawa pulang denda. Terus ini ada 4 gantungan ya di dalam lemarinya itu. Posisi lemari letaknya sih nggak jauh dari kamar mandi ya, seperti hotel-hotel lainnya. Saya juga mau tunjukin ini di dalam kamar mandi ada apa aja ya. Seperti biasa ada toiletrisnya, ada alat peralatan mandi, ada shower yang di atas sama shower yang pakai gagang gitu ya. Lalu kamar mandinya sih menurut saya bersih ya, standar hotel bintang 4 yang saya suka dari dari Swiss Bell Hotel ini, standar bersih ya. Terus kita bisa menutup ini tampilan. Jadi sebenarnya dari kamar mandi kita tuh bisa melihat tempat tidur ya. Kalau suami istri nggak perlu tutup ruangan kacanya ya, tetapi kalau kita pergi sama teman atau gimana, di kamar mandinya kita bisa turunkan untuk penutup dari pintu kacanya ya, supaya tidak terlihat dari luar ataupun dari dalam kamar mandi ke ruangan tempat tidur. Ini kondisi toiletnya seperti biasa, toilet duduk ya, cukup bersih, ada tisu dan handuk ya, disediain 2 ya, handuk seperti biasa. Udah dipakai 1 jadi kelihatan cuma 1, padahal saya disediain 2. Terus ada hair dryer berfungsi ya, juga untuk di wastafel ada dental kit dan sabun juga disediakan 12 ya. Cukup lengkap ya, standar hotel bintang 4. Walaupun sih menurut saya kamar mandinya nggak begitu gede ya, tidak begitu besar ya, tapi karena bersih, nyaman-nyaman aja sih buat saya, nggak masalah. Seperti saya bilang tadi ada meja panjang. Yang saya suka sih ini kacanya besar ya, kacanya, kita perempuan kan senangnya ngaca-ngaca, jadi kalau ada kaca yang lebar begitu cukup enak ya. Terus ini ada TV-nya, ini ukuran berapa ya, nggak begitu besar sih ya, tapi cukup lumayan lah ya.
Oke, inilah kondisi kamarnya seperti ini. Ada sofanya juga buat duduk-duduk, kita bisa melihat ke jendela luar. Kan ada lampu tidur dan ada telepon ini yang bisa kita pakai untuk menghubungi resepsionis. Overall gambaran kamarnya seperti ini, cukup nyaman untuk ditempati bersama keluarga. Saya punya anak satu, kita bertiga cukup ya di kamar sebesar ini, walaupun tidak besar-besar banget, tapi lumayan lah, worth it, harganya juga terjangkau. Demikian Pak. Sekarang kita mau masuk menuju ke ruangan meetingnya ya. Saat ini suami saya bentar lagi akan meeting bersama kantornya. Ini tampilannya, kita melihat ada infocus beserta layar besar, ruangan meeting yang cukup luas ya. Mereka memiliki 3 ruangan meeting. Satu ruangan meeting kapasitasnya bisa sampai 100 orang ya. Kita lihat juga ada speaker di sini. Terus kita lihat ada backdrop di belakang, lalu mereka menyediakan podium. Ruangan meetingnya AC-nya sentral ya, jadi nyaman, dingin. Karena mereka meeting, setiap meja sudah tertata rapi dengan alat tulis dan minuman. Ya, worth it lah kalau kita mau meeting di sini. Mungkin DBO Travelers yang ingin bertemu dengan klien, atau mungkin nanti rencananya DBO Group akan mengadakan meeting, mungkin ruangan meeting ini bisa kita pakai ya. Bahkan bisa menampung sampai 300 ya. Kalau 3-3-nya kita satukan, kita buka pintunya, jadi bisa menampung 300 orang saat kita meeting ya. Itu bisa kita rencanakan ke depannya kalau kita ingin mengadakan pertemuan bisnis sesama grup DBO nantinya. Oke, selanjutnya saya juga akan memperlihatkan ya, karena mereka mau meeting udah disediain tempat snack dan minuman kopi teh ya, yang mereka bisa ambil masing-masing setelah rehat meeting atau break. Ada meja bundar di sini, tempat duduk-duduk ya. Overall demikianlah tampilan dari ruangan meeting ini ya. Saya katakan ada 3 ya yang bisa disatukan, karena mereka meetingnya cuma sekitar 100 orang ya, mereka hanya butuh 1 ruangan meeting saja. Jadi tidak terlalu besar sekali ya. Tapi kalau orang ingin menikah biasanya dibuka gitu, ada ballroomnya juga, mereka mempunyai ballroom untuk tempat pernikahan. Oke, selanjutnya ini yang menarik ya. Kita lihat tampilan untuk snack pagi ya. Setelah mereka meeting, mereka disuguhkan sebelum meeting mereka disuguhkan snack pagi. Snack paginya ya ada cukup variatif ya. Ini kayaknya ada lontong sayur, ada pastel ya, tapi menunya mungkin berubah-berubah ya, nggak mungkin sama setiap harinya. Oke, ada minuman, teh, kopi, ya standarnya meeting ya. Cukup bikin lapar pagi-pagi udah ngeliat snack pagi. Oke, tampilan dari ruang meeting segera saya akhiri karena kita akan menuju ke tempat yang paling saya sukai, yaitu kolam renang. Baiklah, kita sampai di kolam renang. Ini ada tampilan dari kolam renang, letaknya di depan ruang makan ya, di tempat kita makan pagi. Kolam renangnya sih nggak begitu besar-besar banget ya, dengan kedalaman kira-kira 1,1 meter 80 cm ya, jadi cukup dalam juga. Nah, kita bisa lihat. Oke, di depan ruangan kolam renang ini ada tempat
untuk nge-gym ya. Di sini saya juga lihat ada pelampung ya, itu untuk anak-anak katanya bisa pakai pelampung itu. Di depannya persis nih adalah ruangan gym. Alat-alat gym, ada sepeda statis, cukup lengkap ya alat-alat gymnya. Demikian review kami mengenai Swiss Bell Hotel di Serpong. Selanjutnya, kami akan membuat video lain yang menarik untuk Anda untuk perjalanan wisata dan meeting. Kami mohon subscribe-nya, like, dan share video-video ini. Sampai jumpa and see you again.